Halo kawan-kawan, ya kali ini kita coba buat forecast untuk seminggu ke depan ya. Oke, seperti biasa kita mulai top down analisis dahulu. Kali ini kita membaca di pair Euro USD secara monthly dulu ya. Di monthly apa yang kita lihat masih tetap di sini ya. Oh ya, orang-orang tanya, ada yang tanya sih. Ngapain bang dari monthly dulu? Ya sudah kebiasaan lah. Dari monthly, weekly, daily dan seterusnya. Kalau dari daily gimana bang? Ya enggak apa-apa, terserah. Oke, lanjut. Ini sekarang kita tandai dulu. Monthly resistan ada di Mahi. Ya, kemungkinan harga bisa ke Mahi. Sekarang masih di kawasan MA5 10 low. Bisa juga berjajar ke kanan. Ketika mid BB naik, ini juga berjajar ke kanan juga bisa. Ketemulah mid BB dengan MA5 10 low bisa. Cuma kita tandai dulu aja support dan resisten di BBMA-nya seperti apa. Oke. Karena sekarang masih di malo, ya sudah saya nggak tandai yang di monthly ini. Oke, lalu di weekly apa yang kita lihat? Di weekly, nah seperti yang minggu lalu ya, ada CS arah buy di sini, mematikan CS arah sell ya. Tendensi harga kemungkinan dia akan menjemput MA510 low retrace ke sana kemungkinan ya untuk melanjutkan perjalanan jika terkonfirmasi re-entry ya. Jika tidak, dia akan melanjutkan penurunan karena harga masih dalam kondisi di bawah mid BB. Oke. Tapi sekarang masih ada arah buy dulu di weekly. Ya. Kita lihat di daily. Di daily apa yang kita lihat? Nah, di daily minggu lalu dia membuat momentum. Ketika sampai ke malo, ternyata tidak ada konfirmasi untuk naik. Tidak mampu melanjutkan perjalanan untuk naik. Nah, di sini poin krusialnya. Maka harga menembus MA510 low membuat arah sell. Dia retrace ke atas, tidak sampai ke MA510 high, lalu membuat arah lagi close-nya di daily hari Jumat. So, apa yang kita tandai? Tanda pertama adalah mid BB. Ya. Ini adalah mid BB, ini adalah support terdekat di daily. Yang kedua, ini adalah di kawasan MA510 low-nya weekly tadi. Kebetulan di sebelah kiri, jika kawan-kawan nampak, di sini ada base yang cukup mencuri perhatian. Rally, base, rally. Ya, di sini jika kawan-kawan ada sell di daerah sini, ini cukup bisa dibuat sebagai patokan untuk TP. Oke. Nah, jadi tendensi harga untuk daily kemungkinan turun ke mid BB, tunggu dia bereaksi dulu. Jika tidak bereaksi ya, dia akan menembus ke MA510 weekly untuk mencapai re-entry, membuat re-entry. Jika tidak ada re-entry, SOP re-entry, ya lanjutlah dia ke bawah. Oke. Kita lihat di H4. Apa yang kita lihat di H4? Di H4 ada CSAK buy. Betul, ada CSAK buy. Lalu dimatikan oleh CSAK sell. Nah, di sini poinnya. Jadi kenaikan ini untuk sementara di H4 sudah dimatikan oleh CSAK sell. Kemungkinan tendensi memang harga melanjutkan perjalanan untuk turun terlebih dahulu ke mid BB daily, tembus dia akan ke malonya weekly. Seperti itu. Tapi dengan syarat dia harus membuat momentum terlebih dahulu di H4. Kita nantikan ada momentum di H4. Wah, bagus nih untuk ambil re-entry mungkin. Ya. Tapi tentunya kita harus SOP-kan terlebih dahulu. Oke, ini pair Euro USD. Sekarang kita ke pair berikutnya. Oke, sekarang kita di pair GBP USD. GBP USD
Seperti biasa, dari monthly terlebih dahulu. Monthly apa yang kita tandai? Ini MA510 high, ini MA10 low. Kenapa bang kok tandai dua-duanya bang? Iya, karena harga berada di antara Mahi dan Malu. Ya, sekarang ini harga berada di antara Mahi dan Malunya monthly. Kita lihat di weekly. Di weekly apa yang kita lihat? Di weekly, ya minggu lalu, dia kan berada di kawasan MA510 high. Sebelumnya ada arah sell. Arah sell ini belum dimatikan. Ya kan? Ada dia mencoba re-entry di MA510 high di kawasan ini. Namun kita lihat ada reaksi ekor penolakan di penutupan weekly ini. Kita lihat di daily ada apa. Nah, oh iya, saya belum tandai. Di weekly kita tandai dulu ya, MA5 10 low-nya. Oke. Dan kita tandai juga mid BB di weekly. Oke. Kita lihat di daily. Di daily apa yang kita lihat? Nah, harga cukup membuat kejutan ya di daily ya. Jadi ketika membuat arah kuku buy, dia konsolidasi sebentar, lalu re-entry mid, dia terbang ke atas, belum ada arah buy, belum ada yang menembus close di atasnya MA510 high, lalu dia membuat semacam ekor ke atas di sini, di area top BB dia bereaksi, lalu dia membuat reaksi ke bawah seperti ini. Ini belum ada arah buy di daily GU, ya, belum ada arah buy. Kita tanda dulu supportnya di sini. Oke, karena sekarang kan di kawasan MA510 high, kita tandai dulu di kawasan MA510 low. Ada kemungkinan dia juga menuju sini soalnya. Kita lihat di H4. Di H4 apa yang kita lihat? Nah, ini. Di H4 dia ada arah buy, namun sudah dimatikan arah sell. Belum ada arah kuku. Nah, jika kawan-kawan belajar musang, di sini sudah ada namanya pecah CB. Jadi dia break support. So, kemungkinan tendensinya dia akan menuju downtrend terlebih dahulu. Nah, dia menuju mid BB dan kawasan MA50 ini. Kita lihat nanti reaksinya bagaimana. Apakah dia membuat re-entry mid atau malah membuat penembusan ke kawasan weekly. Kita lihat dulu aja untuk yang GU ya. Oke, sekarang kita ke pair berikutnya. Oke, sekarang kita ada di pair XAUUSD. Seperti biasa kita membaca dari monthly. XAUUSD sekarang harga berada di antara Mahi dan Malu lagi, seperti GBP USD. Kita tandai resistennya monthly, tandai juga supportnya monthly ya. Kita ke weekly sekarang. Di weekly apa yang kita lihat? Di weekly terakhir ada arah kuku buy. Maka tendensi harga kemungkinan akan ke malonya weekly. Di sini kita bisa validkan untuk re-entry. Apakah ada re-entry? Ya. Arah kuku buy di weekly kemungkinan tujuannya, destinasinya adalah ke mahinya monthly atau ke top BB-nya weekly, selama tidak membuat arah kuku sell berlawanan, ya. Kita lihat di daily. Di daily apa yang kita lihat? Di daily terakhir dia sudah membuat arah kuku sell
di MA510 low ini tidak mampu membuat re-entry kemarin, minggu lalu. Tidak mampu membuat re-entry, dia malah membuat arah kuku sell. So, kemungkinan besar dia akan melanjutkan perjalanan. Entah dia re-entry dulu ke daily Mahi, atau langsung menuju ke kawasan low BB ini. Yang mana kovalen confluent dengan MA510-nya low-nya weekly. Nah, ini dia. Di sini jika kawan-kawan juga peka, saya juga nampak low, high, lower low, high. Nah, ini dia sejajar kan? Sejajar. Apakah dia bisa membuat pundak yang sejajar? Jika dia mampu membuat pundak yang sejajar, lalu ada re-entry konfirmasi dari BBMA, tendensi dia bisa membuat inverted head and shoulder. Tapi sekali lagi, jika dia ada konfirmasi re-entry ya. Seperti itu kawan-kawan. Karena saya juga nampak, nah seperti ini. Jadi ada kemungkinan membuat inverted head and shoulder dengan targetnya dia di sini. Jika memang dia di sini targetnya, ini adalah top BB-nya weekly. Tuh. Top BB-nya weekly. Tapi sekali lagi, trade what you see, not what you think. Ini hanya gambaran. Jadi nanti konfirmasinya ketika live trade-nya itu. Apakah harga mampu membentuk seperti re-entry di sini? Ya kan? Apakah mampu membuat ekstrim atau apalah itu, mengkonfirmasi re-entry-nya, kita bisa masuk dengan target ya terjauhnya adalah ini, terdekatnya adalah resisten di sini di bagian neckline-nya. Oke, ini pair XAU USD masih kecenderungan untuk turun menjemput MA510 weekly-nya. Kita bisa ambil re-entry-nya. Tapi sekali lagi di SOP-kan terlebih dahulu sebelum entry ya, jangan langsung entry. Ingat, karena market bukan milik kita. Jadi jangan langsung asal entry. Kalau ke floating bagaimana? Kan panik. Oke, sekarang kita ke pair berikutnya ya. Oke, sekarang kita ke pair AUD USD. AUD USD ya. Di monthly apa yang kita lihat? Harga terakhir kena mid BB. Tendensi harga kemungkinan dia menuju MA510 high monthly. Ya, ini di monthly masih lama ya. Di weekly apa yang kita lihat? Di weekly yang kita lihat, dia kan terbentur di MA50 ya. Tapi dia juga sudah ada arah buy. Nah, tendensi harga berarti dia kemungkinan mencari MA510 weekly dulu. Di sini kita bisa SOP-kan untuk cari buy. Ya, karena masih ada arah buy, kecuali dia close weekly membuat arah sell, maka mematikan arah buy ini di weekly, ya. Kita lihat di daily. Apa yang kita lihat di daily? Di daily ada arah kuku buy langsung ke top BB. Lalu dia membuat harga kembali ke kawasan Malo. Untuk daily ini sudah ada. Di Malo ini dia sudah membuat arah sell walau kecil ya. Sudah membuat arah sell. Kemungkinan dia akan mencari ini mid BB dulu. Jika tembus dia akan mencari ke MA510 low. Ya. AUD USD. Selama dia tidak membuat arah buy yang baru mematikan arah sell. Di H4 apa yang kita lihat? Di H4 ada arah kuku buy dimatikan oleh arah kuku sell. Ya. So, kemungkinan
jika dia membuat momentum besok di sini, memang dia akan melanjutkan perjalanan menuju mid BB atau Malo weekly. Itu target kita. Ini untuk AUD USD. Oke, sekarang kita coba lihat pair Euro JPY. Ada request dari subscriber. Oke, kita coba baca ya. Di monthly ada momentum buy, ada kawasan re-entry. Lalu kita tandai support resistennya. Ini adalah resistennya. Jika dia naik, dia harus mengetes kawasan resisten ini. Oke, kita lihat dulu. Sekarang dia berada di antara Mahi dan Malo di monthly. Akhir-akhir ini kebanyakan pair berada di antara Mahi, Malo, monthly ya. Hati-hati ya kawan-kawan, takutnya sideways dulu nih. Oke, lihat di weekly. Di weekly apa yang kita lihat? Terakhir ada arah kuku sell reject MA50. Lalu mencari re-entry di MA510 high weekly. Namun kalau kita lihat di sebelah kiri dia sudah pecah CB. Jadi kemungkinan dia akan turun ke bawah menjemput penumpang untuk naik ke atas. Ya, kemungkinan. Tapi sekarang harga untuk di weekly tendensinya dia menuju MA510 low weekly yang kebetulan sama dengan MA510 monthly. Nah, kita lihat di daily. Apa yang kita lihat? Di daily sudah ada arah sell. Sudah ada arah sell. Nah, selama tidak membuat arah buy berlawanan, arah sell ini masih valid. Dia akan menuju minim ke kawasan mid BB. Jika kawan-kawan nampak di sebelah kiri ini ada base rally. Ini kawasan yang menarik untuk kita TP atau cari buy. Jika ada sell di sini cari TP, jika ada konfirmasi kita cari buy di kawasan ini. Oke. Ini juga menarik di sini. Di sini juga menarik kawasan ini. Terlihat tidak ada base ya sekilas, tapi ini jika di tab kecilnya dia adalah base. Oke. Ini adalah kawasannya MA510 low weekly dan monthly di sini. Dan ada MA200 ya. Oke, jadi daily tendensi untuk downtrend. Di H4 apa yang kita lihat? Di H4 bentuk BB masih turun sekali ya, masih turun. Namun harga sekarang masih belum melepasi MA510 loh. Sedikit. Oke, kita lihat reaksinya besok untuk minggu depan bagaimana di H4. Jika dia mampu menembus MA510 low H4, maka dia benar-benar tendensi menuju mid BB-nya daily. Tapi kalau lihat dari bentuk BB-nya, tendensi dia kemungkinan nanti MA50 dia akan membuat seperti ini, lalu mid BB dia akan cross seperti ini. Kemungkinan harga akan terus turun karena akan terjadi set L sell. Kemungkinan kita lihat aja untuk minggu depan bagaimana. Intinya setiap ada arah ada kemungkinan terjadinya re-entry. Kita sisa memvalidkan mapping ini belum tentu benar ya kawan-kawan. Butuh konfirmasi jika kawan-kawan ingin mengikutinya. Mudah-mudahan mapping kali ini bermanfaat. Jangan lupa like dan share video ini ke kawan-kawan yang membutuhkan. Oke, terima kasih.